Halo, Shabbat Home dimanapun teman-teman semua berada, selamat malam. Bagaimana kabarnya teman-teman untuk satu hari ini? Apa saja yang teman-teman alami selama satu hari ini? Saya berdoa dan saya percaya bahwa satu hari ini teman-teman semua menjalani hari-hari dengan penuh sukacita dan penuh keajaiban, amin. Haleluya. Oke teman-teman, tanpa disadari hari ini kita sudah memasuki masa yang namanya adalah Erev Yom Kippur. Malam ini kita berada di Erev Yom Kippur atau malam untuk perayaan Yom Kippur. Oke. Ya, jadi tanpa disadari bahwa ternyata teman-teman semua ya, kalau tanpa kita sadari ya, ternyata untuk saat ini kita telah memasuki tanggal 9 Tishrei. Oke. Telah memasuki tanggal 9 Tishrei 5785 atau dalam kalender Gregoriannya adalah tanggal 11 Oktober 2024. 11 Oktober 2024 secara Gregorian, namun secara kalender dari Israelnya adalah 9 Tishrei. Ya, dimana dari malam ini sampai besok jam 5.59 sore itu masih 9 Tishrei. Lalu jam 6 sore sudah mulai memasuki nama Yom Kippur. Teman-teman, ingatkah dengan berkali-kali saya sampaikan bahwa Yom Kippur disebut hari raya pendamaian dan dikenal sebagai the holiest day. Itu dikenal sebagai hari yang paling kudus. Jadi Yom Kippur bukan sekedar hari-hari perayaan biasa teman-teman, tapi Yom Kippur merupakan hari perayaan yang sangat-sangat kudus bagi orang Israel. Kok bisa gitu kan? Kok bisa Yom Kippur merupakan hari peraya yang sangat-sangat kudus bagi orang Israel? Ini kenapa gitu? Tapi kita harus mengerti sebuah makna. Oke, selama seminggu ini kan saya sudah banyak share ya tentang Yom Kippur gitu kan. Nah, namun ada beberapa poin lagi tambahan ya teman-teman, tambahan poin-poin terakhir nih ya kan, poin-poin terakhir teman-teman semua. Oke. Karena besok pastinya tidak akan ada today message ya teman-teman. Jadi besok dia akan ada today message. Sekali lagi saya ulangi bahwa Yom Kippur merupakan dikenal sebagai the holiest day. Hari yang paling suci bagi bangsa Israel. Tapi gereja lupa tentang hal ini. Kenapa gereja lupa? Karena gereja itu berpikir bahwa ya hari-hari ini kan kita lihat tidak ada perayaan Yom Kippur ya. Hanya bangsa Israel yang merayakannya, betul? Gereja hari-hari ini tuh sibuk dengan melakukan perayaan-perayaan yang seperti pada umumnya. Khususnya Natal. Padahal Yom Kippur adalah salah satu perayaan yang sangat penting. Bukankah Salomo menulisnya adalah lebih baik hari kematian dibandingkan hari kelahiran? Bukankah Tuhan Yesus minta diperingatinya adalah hari kematiannya? Lewat perayaan Paskah, bukan hari kelahiran. So, what's wrong with the church today? What's wrong with the church nowadays? Apa yang jadi masalah nih? Hari-hari ini kok gereja berubah sih? Dari apa yang menjadi seharusnya berubah secara signifikan. Yom Kippur harusnya membuat kita akan mengerti sebuah makna yang sangat-sangat dalam. Ada satu peristiwa di mana pada saat perjanjian lama, ketika dua loh batu dibawa turun oleh Musa, bangsa Israel ternyata malah menyembah anak lembu emas. Dua loh batu itu dipecahkan dan Musa marah. Dan banyak yang dibinasakan. Oke, banyak yang dibinasakan saat itu. Nah, setelah itu ya Tuhan marah ya. Itu kita bisa lihat itu ada di Keluaran pasal 20-an tuh pokoknya. Oke, setelah itu kita bisa lihat di beberapa poin lah ya. Itu sebenarnya jadi teman-teman bisa lihat di Keluaran pokoknya ya, tentang bagaimana aturan-aturan Tuhan berikan kepada bangsa Israel di sana. Namun ternyata bangsa Israel itu bukannya menunggu Musa, mereka itu malah sibuk. Sibuk dengan apa?
Mereka itu sibuknya dengan anak lembu emas. Guys, kalau kalian lihat hari-hari, kalau kalian searching, kalian akan menemukan anak lembu emas itu ternyata hari-hari ini juga dipakai loh. Seriously, I'm so seriously. You can find it. Silahkan kalian Google anak lembu emas. Itu the golden lamb, the golden cow or the golden ox itu dipakai sebagai lambang dari trading. So, can you imagine hari-hari ini anak-anak Tuhan dibuat trading semua, betul? Saya ingat satu peristiwa ketika robot DNA muncul. Oke. Dan ada salah satu hamba Tuhan besar yang membuat semua orang jadi tertarik buat ngambil itu dan jadi timnya dia segala macam. Tapi saya bilang, no, stop, jangan masuk DNA. Beberapa yang percaya dengan pendapat saya ikutin dan ternyata kan scam. Nah, teman-teman harus perhatikan ini baik-baik ya. Ada tuh setan nih, polanya setan. Dia mencoba menggantikan apa yang dulu itu dengan sesuatu yang lebih canggih yang kita nggak akan sangka-sangka. Tapi tandanya ada. Tandanya pada zaman bangsa Israel pada saat Musa itu, tandanya adalah patung anak lembu emas. Kalau sekarang kita nggak bisa lihat patung anak lembu emas yang diarak dan disembah, tapi patung anak lembu emas yang menjadi lambang itu ada. Kalian bisa menemukan bagaimana patung anak lembu emas itu dijadikan sebuah pegangan besar bagi dunia trading. So artinya apa? Artinya dunia trading itu disusupi oleh iblis. Dan itu akan membuat anak Tuhan ini keluar. Dan padahal ini bahayanya loh. Makanya ini ada keterkaitannya loh. Antara tentang anak lembu emas ini sampai ke Yom Kippur ini ada keterkaitannya. Kita harus mengerti baik-baik. Nah. Jadi teman-teman kalau teman-teman cari itu ya teman-teman. Itu kalian akan sangat-sangat kaget deh. Akan sangat-sangat kaget. Ya jadi betapa setan itu ternyata memodifikasi loh. Memodifikasi. Oke. Jadi teman-teman kalau teman-teman cek ya, teman-teman cek itu ada, kalian akan menemukan the golden stock exchange bull. Ya, ada namanya the golden stock exchange bull. Itu ada di New York City, ya. Golden Stock Exchange Bull. Oke. Jadi teman-teman harus perhatikan. Jadi stock exchange yang namanya tempat untuk trading itu ternyata udah disusupi iblis. Artinya iblis mencoba untuk masuk ke dalam bidang ini dan membuat anak-anak Tuhan itu tergoda dan berfokus menyembah iblis yang ada di sana ketimbang Tuhan. So, apakah trading salah? Tidak. Saya tidak bilang trading salah. Tapi yang jadi masalah ketika fokusnya ke tradingannya itu udah melupakan sisi Tuhan. Dan bagaimana kita membiarkan sesuatu yang unsur daging itu menguasai diri kita, bukan Tuhan. Oke. Karena fokusnya orang Kristen itu harusnya Tuhan mau apa dalam hidupmu. Tuhan lagi mau nuntun kamu seperti apa. Ya, jadi Yom Kippur ini sangat terkait dengan anak lembu emas. Jadi perhatikan baik-baik. Nah, ketika mereka akhirnya banyak yang dimusnahkan segala macam, yaitu teman-teman, kalian kalau pelajari dengan baik firman Tuhan, kalian akan terkejut bahwa betapa khususnya pada Taurat-Tauratnya dia sebagai tuntunan langkah jalannya hidup kita, teman-teman. Oke. Jadi ternyata ini setan ini mencoba memporak-porandakan iman kita. Ya. Jadi karena waktu itu mereka menyembah lembu emas itu dua loh batu dihancurkan, terus bagaimana banyak yang dimusnahkan gitu kan, dihukum sama Tuhan gitu ya. Lalu akhirnya ada pendamaian yang dilakukan sama Musa begitu kan. Udah begitu kasusnya adalah bagaimana Musa berfokus dan berkata bahwa Tuhan janganlah kau musnahkan bangsa Israel ini gitu kan. Jika kau mau, daripada kau hapuskan mereka, lebih baik kau yang hapuskan namaku dari kitab kehidupan. Nah, ini dia. Ini sudah mulai masuk ke Yom Kippurnya. Ya. Jadi ternyata Yom Kippur terkait dengan bagaimana Musa mau memastikan namanya the seal.
Nama itu ada dalam kitab kehidupan. Nah, jadi bagi orang Israel itu, Yom Kippur ini terkait dengan nama seseorang itu tersil di dalam kitab kehidupan, guys. Keren nggak? So, Yom Kippur, perayaan Yom Kippur ini bukan hanya sekedar perayaan kita hip-hip hooray, tapi bagaimana kita mau mengingatkan diri kita, nama kita seharusnya ada dalam kitab kehidupan. Nama kita seharusnya ada dalam kitab kehidupan, yang artinya ada jaminan bagi hidup kita. Dalam perjalanan dalam hidup kita, untuk berjalan dan mengikuti sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Ya. Itu yang harusnya terjadi pada saat Yom Kippur. Itulah makna di dalam Yom Kippur. Jadi kita harus perhatikan betapa iblis mencoba membuat orang Kristen ini lupa dan kehilangan makna esensi ini, guys. Ya. Makanya orang-orang pada saat perayaan Yom Kippur mengatakan Gemar Khatifat Tova. Gemar Khatifat Tova itu berarti bahwa ya, biarkan di tahun ini itu ada sebuah matrai dalam hidupmu ada sebuah matrai dalam hidupmu bahwa engkau dimatraikan di tahun ini gitu loh. Oke. Gemar Khatifat Tova. Ya, itulah pesan di dalam Yom Kippur, salam di dalam Yom Kippur. Bahwa bagaimana kita mengucapkan salam bahwa ada yang namanya matrai di dalam hidup, bahwa kamu dimatraikan di tahun ini. Oke, makanya sambungan terus dari Rosh Hashanah. Jadi tidak berdiri sendiri, teman-teman. Rosh Hashanah bagaimana tahun itu harus berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, tahun di mana penuh kebaikan dan kemanisan. Untuk berjalan dalam tahun yang penuh kebaikan dan kemanisan ini, seseorang harus hidup dalam matrainya Tuhan. That's why, habis Rosh Hashanah ada Yom Kippur. Setelah Yom Kippur ada lagi Sukkot. Nah, ini ada maknanya lagi, teman-teman. So, stay tune. Oke. Nah, Yom Kippur ini, sekali lagi ya, saya ulangin sekali lagi. Jadi, bagaimana bangsa Israel mau katakan mereka mau bertobat dari mereka yang salah, mereka yang berdosa tadi. Ketika bangsa Israel banyak yang dimusnahkan, terus Musa membela bangsa Israel dan bagaimana mereka mau bertobat, mengikuti tuntunan lagi untuk tidak musnah. Tidak semuanya dimusnahkan, cukup yang bersalah di hadapan Tuhan saja yang dimusnahkan. Saat anak lembu emas itu. Sisanya bagaimana mereka berjalan tidak ada yang salah itu, teman-teman. Ya. Nah, dari sana kita akan mengerti bahwa ada sebuah peristiwa yang sangat unik. Oke. Peristiwa yang sangat unik lainnya. Oke. Dimana ketika kalau kita buka Keluaran pasal 24. Oke, judulnya kalau yang punya saya The Covenant Confirmed. Bagaimana perjanjian itu dikonfirmasi. Oke, kita akan melihat dalam Keluaran pasal 24 di mana Tuhan berfirman kepada Musa untuk naik menghadap Tuhan. Oke, Nadab dan Abihu dan 70 orang tua dan Israel sujud menyembah Tuhan dari jauh. Dan lalu Musa sendiri yang mendekat kepada Tuhan dan yang lain tidak boleh. Oke. Nah, lalu kalau kita lihat pasal 24 itu, ya, pasal 24 itu, terus sampai satu momen, oke, sampai satu momen itu, dikatakan kita bisa melihat pada ayat 3, lalu datanglah Musa dan beritahu kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu, maka seluruh bangsa itu menjawab tentang segala firman yang diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Oke. Sekali lagi, segala firman yang diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Tuhannya TUHN huruf gede. Itu adalah Adonai Hashamayim. Itulah nama Tuhan yang tak boleh disebut oleh bangsa Israel. Oke. Lalu di ayat 4-nya, lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu keesokan harinya pagi-pagi didirikannya mesbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan 12 suku Israel. Lalu ayat 5. Kemudian disuruhnya orang-orang muda dari bangsa Israel, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembeli lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Korban keselamatan kepada Tuhan. Oke, perhatikan ini baik-baik. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari itu, ditaruhnya ke dalam pasu, dan sebagian lagi dari itu disiramkannya pada mesbah.
Ayat 7. Diambillah kitab perjanjian itu lalu dibacakan dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Lakukan, dengarkan. Dengar, taat. Dengar, taat. Dengar, taat. Ya, ini yang harus diperhatikan. Ini yang Tuhan tuntut dari bangsa Israel. Oke, perhatian, ini unik dan ini sesuatu yang harus kita perhatikan baik-baik di ayat 8. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, perhatian baik-baik, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Guys, you got something about this? Kalian nggak ada sesuatu yang spesial dari kalimat ayat ini? Inilah darah perjanjian. Kalau kalian dengar kalimat itu, apa yang kalian ingat? Kalau saya pribadi, saya akan langsung teringat statementnya Tuhan Yesus ketika perjamuan kudus. Inilah darahku, darah perjanjian. Apa maksud dan korelasinya kalimatnya Musa dengan kalimatnya Tuhan Yesus? So, Yom Kippur bukan sekedar perayaan tentang darah Yesus. Yom Kippur bukan sekedar perayaan tentang yang namanya tentang pendamaian. Bukan. Ada sesuatu makna yang sangat dalam di sini. Oke. Dan ini kalimatnya terkait dengan darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan firman. Are you understand? Are you with me? Teman-teman masih get the point-nya kan? Bahwa ternyata ini yang harus kita perhatikan. Oke. Ada perjanjian yang diadakan oleh Tuhan dengan darah dan berdasarkan segala firman. Mengikuti segala firman yang Tuhan sampaikan, guys. Inilah yang harusnya ada sebagai dasar bagaimana perayaan Yom Kippur itu dilakukan. Oke. Nah, kalau kalian lihat lagi ya, nanti turun di ayat yang ke-17 dikatakan bahwa tampaklah kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pembayaran orang Israel. Ayat 18. Masuklah Musa ke tengah awan itu dan mendaki gunung itu, lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari 40 malam lamanya. Jadi ini sebelum anak lembu emas. Ini sebelum anak lembu emas. Ya, karena 40 hari 40 malam lamanya. Mereka sudah bikin perjanjian dulu dengan perjanjian darah, tapi pakai darah hewan. Oke, mereka melakukan perjanjian darah hewan di sini. Perhatikan ini baik-baik. Ternyata ya, makanya dikatakan sama penulis Ibrani pasal 9 ayat 18 dikatakan begini. Itulah sebabnya, maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Perjanjian waktu itu tidak disahkan tanpa darah, gitu kan? Lalu ayat 19. Sebab sesudah Musa memberitahu semua umat perintah hukum Tuhan kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu dan seluruh umat, sambil berkata, inilah darah perjanjian yang tetapkan Allah bagimu, ayat 20. Kalau ayat 21. Dan juga kepada seluruh alat ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah. So, penulis kitab Ibrani mengkonfirmasi, mengutip tulisan dari Musa kembali pada Keluaran 24 ini diulangi dalam Ibrani 9. Dan saya tahu banyak hamba Tuhan yang mengkhotbahkan ini, namun apakah kita menangkap maknanya? Ini harusnya Yom Kippur, guys. Roh Ibrani 9 berbicara Yom Kippur. Terus perhatikan ayat 22 ya. Ibrani 9:22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Artinya, pengampunan atas dosa manusia hanya bisa dan ada penumpahan darah. Dan untuk mengikat manusia dengan firman Tuhan, dengan hukumnya Tuhan, butuh darah. Seseorang tidak bisa mengikuti hukum Tuhan kalau tidak ada darah. Oke. Lalu ayat 23. Jadi segala sesuatu melambangkan apa yang di surga haruslah ditahirkan secara demikian. Tapi benda-benda surgawi sendiri dalam
sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Jadi seluruh barang-barang kayak tabut perjanjian, terus kaki dia, terus yang namanya roti, meja roti sajen, dan lain-lain semua menggambarkan tentang yang namanya benda-benda surga itu harus diperciki darah. Nih perhatian baik-baik ya, ayat 24. Sebab Kristus bukan masuk dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri yang menghadap ke hadirat Allah guna kepentingan kita. Perhatikan ayat 25. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Perhatian ayat 26. Sebab jika demikian harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tapi sekarang ia hanya satu kali menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapus dosa dan oleh korbannya. Ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan mati untuk satu kali saja dan sesudah itu untuk dihakimi. Ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan diri untuk menanggung seluruh dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikannya. Amin teman-teman. So Yom Kippur berbicara bagaimana manifestasi kerajaan Allah, gambaran kerajaan Allah, gambaran surga itu lewat pribadi Kristus, lewat penumpahan darahnya untuk kita alami. Dan bagaimana itu menjadi materai atas hidup kita sehingga kita bisa mendapatkan anugerah keselamatan. This is the Yom Kippur. Karena dengan Yom Kippur kita akan mengingat ada materai atas hidup kita. Berkali-kali dalam khotbah saya sampaikan, dalam kitab Nabi Yehezkiel tertulis, jika tidak ada huruf taf, maka orang itu boleh disentuh. Tapi kalau orang itu ada huruf taf, tidak boleh disentuh. Artinya, kalau orang itu ada huruf taf dalam dahinya, tidak boleh sama sekali sentuh sama si iblis. Sama malaikat kancil nggak boleh disentuh. So, Yom Kippur berbicara bagaimana mengingat ada materai. Dan tahukah Anda, saya selalu berkali-kali sama huruf taf, artinya ada beberapa. Salah satu adalah salib. Salib artinya itu menggambarkan darah dari salib Kristus itu yang akan membuat seseorang itu mengalami materai. Sehingga tidak akan disentuh oleh segala hal yang merusak, oleh malaikat yang ditugaskan untuk merusak, oleh kuasa gelap yang akan merusak. Yang kedua, huruf taf juga berbicara tentang perjanjian. Dan huruf taf juga melambangkan Kristus sendiri, karena dialah Alfa dan Omega, Alef dan Taf. Akhir dari dunia adalah Kristus. Jadi Yom Kippur mencoba melihat Kristus yang penjamin kita di garis akhir yang akan membela kita nantinya. Amin teman-teman. So, this is so interesting. Ini ngomongin darah perjanjian, darah yang abadi. Hanya karena darah Kristus itu yang membuat kita bisa masuk dalam satu kasih karunia kepada satu kasih karunia. Tanpa darah Kristus, kalian gak akan bisa mengenal dia. Kalian gak bisa menikmati kasih karunia-Nya. Karena manusia ketika jatuh dalam dosa, udah ada esensi itu. Dan akan dibikin iblis berdosa. That's why kalau tadi kita balik dalam Keluaran 24 tadi. Setelah Musa di gunung 40 hari 40 malam itu dan berbicara dengan bangsa Israel. Setelah Musa berada di sana ngobrol dengan Tuhan, harus bikin ini, bikin itu, bikin ono begitu ya teman-teman. Ini kan sesuatu yang kayak wow, gak main-main gitu loh. Tuhan itu ternyata setelah itu baru Tuhan menyatakan apa yang ia inginkan. Dan bagaimana Tuhan memberikan ketetapannya, hukumnya, aturan mainnya kepada bangsa Israel. Maka kita akan menemukan setelah Musa mendownload apa yang menjadi aturannya Tuhan, ketetapannya Tuhan, di Keluaran 32 kita bisa melihat bangsa Israel tidak tahan untuk menanti. Kita bisa lihat dalam Keluaran 32 ayat 1.
Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah Allah, kami Allah yang akan berjalan depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Bangsa Israel lupa bahwa mereka ada darah perjanjian. Mereka berpikir bahwa Musa makin lama turun, belum turun-turun, dan 40 hari lebih, belum turun-turun. Ini gimana? Mereka membuat berhala anak lembu emas di dalam Keluaran 32 ini. Mereka memaksa Harun untuk membuatnya. Kalimatnya, mari buatkanlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Guys, ini menakutkan loh. Seriously, ini menakutkan loh. Bangsa Israel lupa diri. Waktu mereka keluar dari Mesir, tiang awan dan tiang api yang menuntun mereka, betul? Tapi kali ini tiang awan dan tiang api digantikan dengan buatan tangan manusia dari anak lembu emas. Dan mereka dengan gampang mereka lupa ada darah perjanjian. Dan kalau kita mengingat ini, maka saya teringat satu ayat dalam kitab Daniel. Daniel pasal 11 berkata, tetapi orang yang fasik akan dibikin oleh iblis untuk mengingkari perjanjian itu. So, hari-hari ini teman-teman, hari-hari ini banyak orang-orang yang akan dibuat untuk mulai mengingkari perjanjian darah Kristus. Padahal darah Kristus adalah perjanjian yang paling abadi dan paling sakral. Dan darah Kristus lah yang menjadi materai atas hidupmu, yang membuat kalian bisa menjadi anak Allah. Itu yang membuat kalian masuk dalam identitas sebagai anak Allah, sehingga kalian berhak mengalami kepenuhan Kristus. Tanpa darah Kristus, kalian gak bisa jadi anak Allah. Saya juga gak bisa jadi anak Allah kalau tidak ada darah Kristus. Tapi syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus mau meninggalkan tahtanya yang mulia, turun menjadi manusia. Dan mati di atas kayu salib, sehingga oleh tetesan darahnya kamu dan saya diampuni. Dan ketika kita percaya kepadanya, oleh tetesan darah itu kita berhak untuk menjadi anak Allah. Dan ketika kita berhak menjadi anak Allah, kita berhak atas janji-janji Tuhan dan atas kerajaan Allah. Tapi iblis tidak akan tinggal diam. Dia akan mempengaruhi egomu. Dia akan membuat bagaimana kamu lupa diri dan melupakan darah Kristus. Sama seperti kata-kata di dalam Keluaran 32 ayat 1 ini. Mari buatlah kami untuk Allah yang berjalan depan kami. So mereka mau menggantikan berjalan depannya itu bukannya Tuhan, tetapi diri mereka sendiri atau berhalanya. Bagaimana hidup kita? Siapa yang berjalan di depan kita? Siapa yang menuntun engkau dalam melakukan sehari-harianmu? Apakah Tuhan atau hantu? Atau yourself? Bukankah Tuhan Yesus ngomong dalam Matius 6 ayat 33? Dahulukanlah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkannya kepadamu. Justru ngapain? Dahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Kok bisa? Kerajaan Allah dan kebenaran ini sejajar. Dan ini terkait dengan darah Kristus. Dan ini terkait dengan Keluaran pasal 24 tadi, teman-teman. Ketika Musa memercikan darah itu, dia juga bilang bahwa, ya, kamu juga dikaitkan dengan firman Tuhan, dengan hukum Tuhan. Artinya kerajaan Allah akan terikat dengan kita lewat darah Kristus. Dan begitu juga dengan hukumnya. So, hukum Tuhan, Taurat Tuhan bukan untuk dihilangkan dari gereja. Tapi dengan Taurat kita bisa mengenali Kristus. Dengan Taurat kita bisa mengenali kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Inilah makna Yom Kippur. So, teman-teman perhatian ini baik-baik. Kalau kalian lanjutkan lagi dalam Keluaran 32 ini, Tuhan itu sudah mau memusnahkan bangsa Israel. Ya, kalau kalian lihat ayat yang ke-14. Bentar ya, bukan ayat 14, maaf.
Ayat yang ke-9. Telah kulihat bangsa ini sesungguhnya mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Ayat 10. Oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka. Dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat jadi bangsa yang besar. Lihat jawaban Musa ayat 11. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allah yang berkata, mengapakah Tuhan murka bangkit terhadap umatmu yang telah kau buat bahwa kau bawa keluar dari tanah Mesir dan kekuatanmu yang besar dan dengan tangan yang kuat. Ayat 12. Mengapa orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpa malapetaka mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya di muka bumi. Lalu berbalik dari murkamu yang menyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datang kepada umat. Lalu ayat 13, perhatikan caranya Musa merayu Tuhan. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel hamba-hambamu itu, sebab pada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri. Dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat turunanmu menjadi banyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang kau janjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu supaya dimiliki untuk selama-lamanya. Jadi, disinilah makna Yom Kippur mulai terlihat. Ketika bangsa Israel harus dimusnahkan, Musa mencoba membela Tuhan, jadi membela bangsa Israel di hadapan Tuhan sebagai imam, ya. Jadi coba membela Tuhan dengan berkata-kata bersyafaat seperti ini. Ini ayat sering dipakai untuk pelatihan pendoa syafaat, teman-teman. Ini namanya intercession. Standing in the gap. Tapi mereka lupa, ayat ini sebenarnya ngomongin Yom Kippur. So, para pendoa syafaat adalah orang-orang yang harusnya mengerti makna Yom Kippur. Para pendoa syafaat adalah orang yang mengerti makna pendamaian karena darah Kristus. Ini yang paling penting ya. Oke, lanjut lagi. Nah, jadi berarti ayat 14. Dan berhasil. Di ayat 14 itu Tuhan ngomong ini. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Lalu Musa buru-buru turun tuh. Oke. Nah, lalu di sana kalau kalian perhatikan lagi, yang setia itu cuman Lewi, mandi Lewi. Dan mandi Lewi lah yang mau melakukan seperti apa Musa lakukan. Perhatikan di ayat 28 ya. Tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Pak, ini yang disebut peristiwa Pentakosta sebenarnya. Bagaimana Musa turun membawa 2 loh batu. Tetapi ketika Pentakosta pertama ini 3.000 orang gagal. Kalau teman-teman ingat message saya pada saat perayaan Shavuot atau Pentakosta kemarin. Tapi pada Pentakosta kedua 3.000 orang bisa diselamatkan. Keren gak Tuhan? Exactly 3.000. Ya. Gak ada yang kebetulan. Semua dengan perhitungannya Tuhan, semua dengan kalkulasi, dan semua ada tanda-tandanya Tuhan. Oke. Terus balik lagi untuk melihat makna Yom Kippurnya ya teman-teman ya. Kata Yom Kippurnya. Ayat 30. Kamu telah berbuat dosa yang besar, tetapi sekarang aku akan menghadap Tuhan, maka aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu. Ini mulai masuk ke Yom Kippur. Oke. Ayat 231, Musa kembali menghadap Tuhan dan bersyafaat. Ayat 32, ayat 33. Ayat 33 Tuhan menjawab begini. Siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang harus aku hapuskan dari kitabku. Nah, that's why salamnya Yom Kippur adalah Gemar Khatimat Tovah. Yang artinya bahwa ya, the good final seal, namamu itu dimateraikan dalam buku kehidupan, teman-teman. Oke. Terus di ayat yang ke-34. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Akan berjalan malaikatku di depanmu. Tapi pada hari pembalasanku itu, aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka. Ayat 35. Demikianlah Tuhan menilai bangsa itu karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun itu. So, ini teman-teman. So, ketika kalian sudah berada dalam penebusan darah Kristus, dalam perjanjian itu, dalam perjanjian, iblis tidak akan tinggal diam. Ada golden calf di sana. Okay. Ada golden calf atau golden ox atau golden apa tadi istilahnya ya, ada golden bull yang dipakai. Tapi ini kan semuanya jenisnya sama ya, bull, ox, calf gitu ya. Yang akan dibikin oleh iblis untuk membuat yang tanpa disadari akan membuat kalian keluar loh dari jalannya Tuhan.
Sehingga iblis, artinya apa? Iblis mencoba menarik kalian untuk meninggalkan, mengingkari darah perjanjian ini. Hari-hari ini iblis akan berusaha membuat kita keluar dari darah perjanjian. Dia akan membuat kita meninggalkan konsep darah perjanjian itu. Kita untuk dibikin lupa tentang makna Yom Kippur ini. Padahal darah perjanjian ini maknanya sangat besar bagi setiap orang Kristen, teman-teman. Karena darah perjanjian ini yang membuat setiap kita itu diseal. Membuat setiap kita itu dimateraikan. Ini kerennya, teman-teman. Ini kerennya. Tuhan ini mau memateraikan setiap kalian. Jadi ada darah perjanjian yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita mau lihat lagi ya, kalau kita melihat lagi. Dalam Ibrani pasal kalau kita mau melihat Oke, kita lihat dulu deh di ayat yang ke-24. Oke, ayat yang ke-24. Dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pempercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jadi darah perjanjian Kristus ini berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Kalau dulu darah Habel itu bisa menuntut pertanggungjawaban yang dilakukan Kain. Apalagi darah Yesus yang menuntut pertanggungjawaban kita untuk tidak mengingkari iman kita. Tidak mengingkari bahwa kita menerima darah Kristus itu. Bahkan ayat 25. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia menyampaikan firman Allah di bumi, tidak luput. Apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Guys, Tuhan memperingati kita di ayat 25 ini. Bahwa kita harus berwaspada jangan sampai kita menolak Tuhan, mengingkari dari perjanjian. Pastikan kamu tidak mengingkari dari perjanjian, menolak Dia. Dan perhatikan, hanya tinggal satu kali lagi. Kalau kalian perhatikan ayat 25, 26, ayat 27, dikatakan akan ada goncangan. Terus ayat 28, hanya satu tidak tergoncang, itu siapa? Kerajaan Allah yang akan goncang. Semua akan goncang, cuma kerajaan Allah tidak goncang. So Yom Kippur adalah berkata bahwa sesungguhnya ketika kalian hidup dalam darah perjanjian dan dalam Tauratnya Tuhan yang menjadi identitas kalian, maka kalian itu sedang berada dalam penjagaan dalam kerajaan Allah dan kalian tidak akan tergoncangkan. Dan ini nyambung dengan kemarin teman-teman tentang Batrano ya. Nah, jadi teman-teman pastikan saat ini, malam ini, setiap kalian mengerti dengan benar tentang hal ini. Mengerti betapa pentingnya tentang namanya darah Kristus ini. Darah perjanjian. Oke. Nah, teman-teman, saya rasa untuk malam hari ini cukup. Dan semoga apa yang saya jelaskan tadi tentang darah perjanjian ini membuat teman-teman semakin menyukai, mengikuti bagaimana melakukan perayaan-perayaan sesuai dengan kalender Ibrani. Sekali lagi, kita berada di Erev Yom Kippur. Dan besok sore kita sudah masuk Yom Kippur Celebration menurut kalender Ibrani. So, dari malam hari ini, saya saja setiap teman-teman mulai berpuasa. Karena besok ini adalah disebut the holiest day. Kita mau benar-benar mau berpuasa, bukan mengikuti tradisi ya. Tapi kita mau berpuasa dalam pengertian bahwa kita mau respect terhadap darah perjanjian. Kita mau katakan bahwa di Yom Kippur ini kita benar-benar mengerti ada pendamaian Kristus. Kita didamaikan dengan masa lalu kita didamaikan dengan diri kita didamaikan dengan lingkungan kita didamaikan dengan hati kita, pikiran kita, jiwa kita didamaikan dengan keluarga kita. Semuanya mengalami pendamaian secara total. Sehingga benar-benar karena darah Kristus dan kita mau mengatakan bahwa ada firman Allah yang kita pegang.
So ketika Rosh Hashanah membangunkan orang dari tidur lelapnya, Yom Kippur mengingatkan orang untuk, come on, kamu baru tertidur lelap, ayo come on, kamu balik pakai darah Kristus, kamu harus hidup dalam pendamaian akan darah Kristus, sehingga perjalananmu akan baik adanya, dan kamu bisa melangkah di dalam kerajaan Allah dan dalam anugerahnya. Dan kamu bisa mengerti identitas kamu, dan bahwa firman Allah atau Taurat itu adalah petunjuk dari Dia. That's why dalam Yosua 1 ayat 8, tapi renungkanlah firman di siang dan malam. Oke. Bentar ya. Sebenarnya bukan firman, dikatakan hukum. Oke. Yosua. Yosua pasal 1. Ini ayat emas. Dari dulu saya masih sekolah ini selalu memperkatakan ini. Oke. Jangan kau lupa mengatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam, supaya kau bertindak berhati-hati dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Kenapa dikatakan kitab Taurat ini? Karena Tuhan mau sedang berkata bahwa sesuatu kitab Taurat itu bukan cuma bangsa Israel punya loh. Tapi itu adalah dasar bagi hidup kita mengenai hukum-hukumnya Tuhan, mengenai ketetapannya Tuhan, mengenai isi hatinya Dia, mengenai aturan mainnya Dia. So, ketika itu jadi aturan main Tuhan, lebih baik kita ikuti, betul? Oke, so guys, saya akan lanjut next time, dan pastinya adalah yang terakhir untuk Yom Kippur. Dan pastinya kita akan menikmati perayaan Yom Kippur mulai besok malam. Jadi siapkan hatimu baik-baik. Seluruh sobat home, semuanya khususnya yang di Plan Home, saya saja besok akan puasa. Mulai dari malam ini sampai besok setelah kamu berpuasa, carilah Tuhan. Dan pada saat perayaan Yom Kippur besok malam, lakukanlah perjamuan kudus. Ingatlah kan darah perjanjian yang memateraikan engkau, yang menguduskan engkau. Oke. Dan pastinya seperti biasa, saya akan melepaskan berkat imam atas setiap teman-teman semua. Yevareha Adonai Feismereha, Ya'er Adonai Panaf Eleha Fihuneha, Yisha Adonai Panaf Eleha Feyashim Leha Shalom. Di dalam nama Yeshua HaMashiach, setiap teman-teman, aku deklarasikan bahwa dalam hidupmu mulai dari musim ini, kalian akan semakin mengerti darah perjanjian, dan kuasa darah perjanjian akan menguasai pikiran, jiwa, roh, alam sadar dan alam bawah sadar kalian. Dan ada proteksi darah perjanjian secara total dalam hidupmu, dalam tubuhmu, jiwamu, rohmu, alam sadarmu, dan alam bawah sadarmu. Darah perjanjian juga yang memateraikan dan melindungi seluruh apapun yang kau miliki, baiklah dalam pekerjaanmu, bisnismu, dan semuanya. Ada proteksi dari darah perjanjian, yaitu darah Kristus. Dan saat ini saya deklarasikan dan deklarasikan, mulai dari Yom Kippur ini, oleh darah perjanjian, kalian semakin mengenal identitas kalian, dan kalian memasuki kerajaan Allah, kerajaan yang tidak tergoncangkan, dan kalian akan berjalan dalam tuntunan Allah, karena kalian akan mengikuti bagaimana Roh Kudus menuntun hidupmu, dan bagaimana Tuhan yang berjalan depanmu, bukan anak lembu emas yang berjalan depanmu. Mulai dari detik ini, hatimu akan semakin mencintai Tuhan dan semakin mengejar Tuhan. Di dalam nama Yeshua HaMashiach. Haleluya, haleluya, amin guys. Sekali lagi selamat malam. Gemak Hativa Tova. Let your life be sealed in the book of life. Bye-bye semua, God bless you all.